Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penonton semua, semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bersama saya Asri Rahayu, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Watan Duri, sekaligus peserta Kukerta Kuliah Kerja Nyata DR dari rumah, dari tim Twik Squad WCBT. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan kepada penonton semuanya melalui tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Masjidil Haram adalah salah satu dari 3 masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Masjidil Haram yang paling kentara adalah dilipat gandakannya nilai ibadah sholat yang dilakukan di masjid ini, bahkan sampai 100.000 kali lipat dibandingkan jika dikerjakan di masjid-masjid lain, kecuali Masjid Nabawi. Ka'bah atau Baitullah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun sebagai tempat ibadah dan sebagai kiblat peribadatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Ka'bah dengan cara menurunkan rahmatnya setiap hari di tempat itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah mempunyai 120 rahmat yang diturunkannya setiap hari, siang dan malam di atas Ka'bah atau Baitullah. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, dan 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban Al-Baihaqi. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Batu ini merupakan satu-satunya batu surga yang berada di dunia. Mengenai Hajar Aswad, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat, yang mana dia mempunyai 2 mata yang dapat melihat dan mempunyai lisan yang dapat berbicara. Dia akan menjadi saksi bagi orang yang menyentuhnya dengan kebenaran, keimanan." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Multazam adalah area yang terletak di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Keistimewaan multazam terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, multazam merupakan tempat dikabulkannya doa. Tidaklah seorang berdoa di tempat ini kecuali doanya pasti dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Makam Ibrahim adalah tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihi salam ketika meninggikan pondasi Ka'bah. Tempat pijakan ini sekarang dibingkai dengan kurungan berwarna kuning emas di depan multazam. Setelah melakukan tawaf, setiap jemaah disunnahkan untuk sholat dan berdoa di belakang tempat ini. Hijr Ismail adalah sambungan Ka'bah berupa bangunan setengah lingkaran. Barang siapa yang berdoa dan sholat di dalam Hijr Ismail, maka sama dengan sholat di dalam bangunan Ka'bah. Bukit Safa adalah tempat dimulainya sa'i, sedangkan Bukit Marwah adalah tempat berakhirnya sa'i. Adapun tempat perjalanan sa'i di antara kedua bukit tersebut dinamai Mas'a. Pada kedua bukit itulah Ibunda Siti Hajar melihat tempat di sekitarnya untuk mencari air ketika Nabi Ismail alaihissalam yang masih balita merasa kehausan. Beliau bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk mendapatkan air. Saat itu Nabi Ismail alaihissalam kecil ditempatkan di sebelah Ka'bah. Ketika Nabi Ismail alaihissalam kecil menggaruk-garuk tanah, keluarlah mata air yang sekarang dikenal dengan nama sumber mata air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam merupakan tempat keluarnya air atau sumber air Zam-Zam yang terletak di samping atau di bawah Ka'bah. Pada
Padang Arafah merupakan daerah tempat berlangsungnya wukuf saat prosesi ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak disebut haji atau hajinya tidak sah jika jemaah haji tidak sempat wukuf di sana. Musdalifah tempat mabit setelah wukuf di Padang Arafah dan sebelum mabit di Mina. Ada pula jemaah haji mabit di tempat ini dahulu sebelum wukuf di Padang Arafah. Di tempat ini para jemaah haji mencari kerikil sebanyak 7 butir untuk keperluan melempar jumroh di Jumratul Aqobah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Mina adalah tempat mabit sebelum melempar jumroh. Di tempat ini jemaah diharapkan mencari kerikil sebanyak 21 butir yang digunakan untuk melempar jumroh di Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah pada tanggal 11 Zulhijjah. Jamarat adalah tempat melempar jumrah di mana terdapat Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah. Sekian tayangan video tersebut mengenai tempat-tempat suci dan mustajab di kota Mekah. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan menonton dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.